Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Enya Lestari dari kelas 11 MIPA 5 akan membahas materi mengenai pergerakan nasional. Yang pertama yaitu pengertian. Pergerakan nasional merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu majunya perekonomian Belanda pada abad ke-15 hingga abad ke-19 yang tidak terlepas dari hasil pelaksanaan politik etis dan politik pintu terbuka. Latar belakang lainnya yaitu golongan liberal dalam parlemen Belanda mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintahan Belanda terhadap Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional. Faktor yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar negeri atau faktor eksternal. Pada waktu itu, pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur dapat juga mengalahkan bangsa Barat. Di samping adanya gerakan Turki muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri atau faktor internal. Adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan, dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Pergerakan nasional sebelum tahun 1926. Yang pertama, ada organisasi Budi Utomo. Latar belakang yaitu keprihatinan Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap kondisi anak-anak Indonesia yang masih mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan karena kurangnya dana belajar. Tujuan memberi pengajaran bagi orang Jawa agar mendapat kemajuan dan usaha membangkitkan KBL Kultur Jawa, yaitu kombinasi tradisi, kultur, dan edukasi Barat. Perkembangan yaitu tahun 1906 sampai dengan 1907, propaganda keliling Jawa. Ide ini diterima oleh Sutomo dengan mendirikan Budi Utomo di Jakarta 20 Mei 1908. Anggotanya tidak banyak, hanya sekitar 10.000 orang di bagian Jawa dan Madura. Yang kedua ada Sarekat Islam. Latar belakang yaitu persaingan antara pedagang Cina dan Jawa karena perubahan tingkah laku dan arogansi pedagang Cina. Tujuan yaitu usaha menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama. Perkembangan tahun 1912 oleh Haji Samanhudin di Solo. 1913 rapat akbar di Kebun Binatang Surabaya. Cokro Aminoto menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonominya agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Yang ketiga ada Indische Partij. Latar belakang yaitu organisasi campuran orang Indonesia dan Bumi Putra. Tujuan yaitu kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra membangun patriotisme bangsa Hindia pada tanah air, menganjurkan kerjasama untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Perkembangan yaitu didirikan oleh EFE Dausdeker atau Setia Budi di Bandung 25 Desember 1912, bekerja sama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan 3 serangkai. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Latar belakang yaitu kesadaran rasa kebangsaan di antara pelajar Indonesia di Belanda. Tujuan 1. Menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. 2. Meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis. Ketiga, mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme. Perkembangan 1908
oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya para pelajar Indonesia di Belanda. Selanjutnya ada Muhammadiyah, latar belakang keprihatinan terhadap kondisi agama dan umat Islam Indonesia. Tujuan memperbaiki agama dan umat Islam Indonesia, menumbuhkan simpati para pemeluknya, terutama kalangan muda yang mendapat pendidikan barat yang menganggap agama dan umat Islam sebagai penghambat kemajuan bangsa. Perkembangan didirikan 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Latar belakang yaitu sosialisme dipandang sebagai lambang kemodernan yang berlawanan dengan imperialisme dan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa terjajah. Tujuan membebaskan masyarakat pribumi dari imperialisme. Perkembangan Mei 1920 awalnya ISDF menjadi Perserikatan Komunis Hindia, lalu 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia. Pergerakan nasional setelah 1926. Pergerakan nasional setelah 1926 yaitu ada PNI, bangkitnya semangat baru untuk menyusun kekuatan baru untuk menghadapi pemerintah setelah pemberontakan PKI 1926. Penggunaan kekerasan tidak akan berhasil karena kekuatan pemerintah jauh lebih besar. 1927 diprakarsai oleh Muhammad Hatta dari Belanda dan Soekarno dari kelompok studi Bandung dan Surabaya.